Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Rebutan dengan negara-negara lain. APD, alat pelindung diri, enggak ada. Obat, enggak ada. Vaksin apalagi pada waktu. Udah kepanikan. Di Indonesia terjadi teror dan horor. Yang paling memukul menyedihkan ketika di UGM itu Profesor Iwan wafat. Profesor Dr. Iwan, guru besar ilmu kedokteran juga wafat. Apa yang terlihat di situ? Saya melihat dari TV sungguh ngeri, terenyuh, sedih, dan seperti horor gitu. Beliau pada waktu itu dikuburkan hanya dibawa oleh ambulan, keluarganya tidak boleh dekat. Hanya sopir ambulan dan petugas yang sudah pakai APD dari Sarjito itu suruh berangkat. Tidak ada yang melepas. Horor. Di mana-mana. Rumah sakit tidak mau menjadi tempat pasiennya COVID pada waktu itu. Tidak mau. Karena rumah sakit kalau begitu ada COVID-nya orang tidak akan datang. Tidak mau. Coba di mana-mana pada waktu itu. Tidak ada yang mau. Orang sakit COVID dijauhi oleh tetangganya. Dijauhi. Diisolasi. Sehingga dianggap penyakit yang menjijikkan dan bisa membunuh orang lain yang hidup. Nah begitu paniknya kita saat itu, sehingga pada saat itu saya bukan ingin membela seseorang. Pada saat itulah Presiden menganjurkan masyarakat, mari kita hadapi COVID ini dengan baik, dengan penuh kekompakan, solidaritas sosial yang tinggi, dana kita sediakan, tapi masyarakat silakan berinisiatif untuk mencari obat, membuat APD, dan sebagainya. Perguruan tinggi seperti UGM, Unpad, UNER, diajak kerjasama, yuk buat. Apa nih yang bisa buat? Sehingga ada Ginos dari UGM. Dari UNER ada 5 paket obat. Dari Unpad juga ada yang kita kerjasama. Kita keluarkan uang kita untuk itu semua. Masyarakat bikin apa? Masyarakat. Pada waktu itu, masyarakat bikin masker industri. Industri pakai masker dari batik, dari Bali mana. Tapi itu pun masih ada dokter yang melecehkan. Apa itu katanya? Masker yang benar itu yang sudah dibuat oleh pabrik standar N90 dan yang ada sensi itu. Kalau yang buat yang dari batik, dari hitam itu tidak ada gunanya. Sudah berbuat begitu masih ada yang nakut-nakuti lagi. Dokter lagi. Coba, pada saat itu horor betul, orang mati. Tidak boleh diantar oleh keluarganya. Nah, Presiden, ayo masyarakat cari rumah sakit, bikin alat, para ahli bikin penelitian untuk vaksin. Nah, disitulah kemudian ya yang pabrik PCR yang Pak Luhut, Erik, Risad dan sebagainya mendirikan itu. Dalam konteks itu ya kita bisa menjelaskan itu. Nah, nanti kritik aja. Saya tadi katakan enggak bela siapa. Kritik aja, hitung uangnya berapa. Gitu. Dari ratusan ribu PCR itu, ini hanya membagi kebagian 2,5%. Jadi kalau ada 2,5%, ya dari itu cuma berapa? Belum lagi yang
berikan ke masyarakat secara cuma-cuma karena PT ini adalah yayasan. Yayasan itu kan tidak boleh bergerak di bidang bisnis, mendirikan PT untuk membantu itu. Nah, apa itu betul? Silakan dianalisis malam ini. Gitu. Tanya ke BPK, tanya ke Bea Cukai berapa masker sih, berapa PCR yang masuk ke Indonesia itu, lalu berapa yang didistribusikan oleh PT ini, PT itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, gitu. Nah, saudara, saya tidak ingin membela, tapi saya ingin memberitahu pada saat itu memang ada perintah, semua kreatif, termasuk Anda juga disuruh. Orang kampung di Sleman itu kan bagus kreatif. Yang saya baca di koran itu, orang kampung itu setiap pagi ada yang ngeletakkan lombok di satu tempat, ngeletakkan timun, sayur, apa, tempe gitu, sumbangan gitu, karena orang tidak bisa lagi berinteraksi seperti biasa. Nah, saudara sekalian, itu yang terjadi. Rumah sakit pada waktu itu, waduh, bukan main gitu.